Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rani Octavia, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Mencasakti Bekasi. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang otonomi daerah untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Rosa Yanita MPD. Jangan lupa didengerin ya guys. Nah, saya akan tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adalah pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Menurut C.J. Frentzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah prinsip otonomi daerah. Prinsip kesatuan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip real dan tanggung jawab otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Itu adalah keunggulan pemasaran holistik. Prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Prinsip keserasian daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Dasar adalah acuan hukum otonomi daerah. Terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi antar provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketetapan MPR RI. TAP MPR RI nomor 15/MPR/1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Ada undang-undang atau UU. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan UU 2 atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya adalah dimensi otonomi daerah. Nilai unitaris dimensi ini mewujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara atau unhinged state. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Nilai dasar desentralisasi teritorial dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentri di bidang ketatanegaraan. Selanjutnya adalah pengertian desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. De artinya lepas dan centrum artinya pusat.
Pengertian desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ini memberi kekuasaan pada daerah untuk mengatur daerah dalam lingkungan untuk mewujudkan asas demokrasi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom. Daerah ini menjadi wakil dari pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai otonomi daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.